Shalom, saudaraku. Selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingin kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, senantiasa mengalami kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita akan bahagia ketika kita memiliki rasa syukur dan memiliki rasa cukup di sepanjang keadaan kehidupan kita. Saudaraku, malam ini mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan malam hari ini membuat kami mampu bersyukur dalam segala keadaan dan mencukupkan diri atas segala sesuatu yang kami miliki dalam kehidupan kami, agar kami bahagia. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita tidak akan dapat kita jalani dengan bahagia ketika di dalam kita menjalani hidup. Yang pertama, tidak pernah mensyukuri segala sesuatu yang kita alami, kita rasakan, segala peristiwa yang menimpa kita. Dan yang kedua, ketika kita merasa kurang atau tidak pernah merasa cukup. Sama seperti Alkisah yang dialami oleh seorang petani. Sebenarnya petani ini seorang yang sangat beruntung karena dia menemukan sumber air. Dan sumber air ini sangat luar biasa. Dia mampu mengeluarkan kepingan-kepingan emas. Dan sangat mungkin petani ini menjadi kaya raya karena kepingan-kepingan emas yang keluar dari sumber air itu. Karena sumber air itu akan berhenti mengeluarkan kepingan-kepingan emas jikalau petani itu mengatakan cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, petani itu sangat kaget dan sangat sukacita ketika melihat apa yang dia saksikan. Dan dengan sigap, dengan cepat, petani itu mengambil ember di gubuk mungilnya, dia isi ember-ember itu dengan kepingan emas. Kemudian dia ambil juga tempayan, dia ambil juga panci, dia ambil juga ember, diisi penuh dengan kepingan emas itu. Kemudian dia mulai memenuhi gubuk mungilnya dengan kepingan-kepingan emas. Ketika dia melihat emas masih keluar dari sumber air itu, dia berpikir, masih kurang. Kemudian dia menggali lubang di tanah dengan galian yang cukup dalam dan besar. Kemudian dia isi penuh galian tanah itu dengan kepingan-kepingan emas yang masih keluar dari sumber air itu. Setelah penuh, ketika dia melihat, ternyata sumber itu masih mengeluarkan kepingan-kepingan emas. Kemudian mengatakan, masih kurang. Aku harus berusaha apa lagi ya? Masih kurang dan masih kurang. Kemudian tidak ada kata cukup keluar dari mulutnya. Kemudian saking dia tertegun, dia membiarkan dirinya tenggelam di dalam kepingan-kepingan emas itu. Dan sampai dia tidak bisa bernapas dan mati di bawah kepingan-kepingan emas yang tidak pernah berhenti mengalir dari sumber air itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya petani itu mengatakan cukup, maka kepingan-kepingan emas itu bisa berhenti keluar dari sumber air. Dan petani itu bisa menjadi kaya raya,
bisa menikmati kepingan-kepingan emas itu, bisa menjualnya, dan bisa dipakai untuk menjalani hidup bersama dengan anggota keluarganya. Tetapi karena tidak ada rasa cukup dan tidak mensyukuri apa yang dia dapatkan, maka petani itu mati karena tertimbun oleh kepingan emas, tidak merasakan kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan malam hari ini. Tuhan menekankan pada kita agar kita mencukupkan diri kita atau merasa cukup dengan segala sesuatu yang kita dapatkan, kita miliki hari ini dalam kehidupan kita. Mengapa, saudaraku? Karena ketika kita mengatakan cukup pun, Tuhan tetap dekat. Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap menyediakan dan memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga saudaraku, walaupun kita mengatakan cukup, walaupun kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita raih, sudah kita dapatkan, yang kita miliki dalam kehidupan kita, Tuhan tidak berhenti memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, mari kita mengakhiri perjalanan kehidupan hari ini dengan mensyukuri setiap peristiwa, setiap pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita dapatkan, rezeki yang kita raih hari ini, agar kita bisa menikmatinya. Dan mari saudaraku, kita mengatakan, cukup Tuhan, karuniamu, berkatmu dalam hidupku. Aku akan mengistirahatkan tubuhku malam hari ini dalam perlindunganmu. Dan kita yakin saudaraku, esok hari pun Tuhan masih memberikan rezeki, berkat, dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita mempunyai rasa syukur dan mempunyai rasa cukup, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mengistirahatkan tubuh kita dalam perlindungannya. Tuhan, kami rindu biarlah kami senantiasa belajar mensyukuri segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami juga boleh mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan, yang kami miliki dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun boleh menikmati, menjalani kehidupan dengan bahagia. Malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan setiap anggota keluarga kami ke dalam berkat, perlindungan, dan juga penyertaan Tuhan. Agar kami sekeluarga mampu menjalani kehidupan yang rukun dan bahagia. Tuhan, kami juga ingin beristirahat, bila kami boleh beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Esok hari kami boleh bangun dengan penuh semangat, menyambut berkat-Mu yang baru dan menjalani setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Sehingga kami pun dimampukan Tuhan untuk merasakan kebahagiaan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalani kehidupan dengan penuh syukur dan rasa cukup agar kita bahagia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.
Yesus.